Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini, aku bakal lanjutin pembahasan kita tentang Laravel. Buat kalian yang baru join channel aku, atau buat kalian yang baru belajar Laravel, dan langsung nemuin video ini, sebaiknya di stop dulu, karena video ini bukan video yang pertama di playlist Laravel. Jadi kalau kalian sebagai pemula yang baru mau belajar Laravel, silakan nonton videonya dari awal, playlist dari awal ya maksudnya. Jadi aku udah bikin ini berupa playlist. Kalian bisa cari di YouTube, channelnya namanya Cara Fajar, dan cari playlist yang judulnya Tutorial Laravel 9 Dasar untuk Pemula Bahasa Indonesia. Di sini udah ada 24 video yang bisa kalian tonton, dan bisa step by step kalian bisa nonton dari awal, mulai dari install Laravel sampai yang paling terakhir itu video ini adalah playlist ini adalah ngebahas cara upload image menggunakan Laravel. Jadi kalian kalau baru mau belajar Laravel, silakan nonton dari video awal dulu, terus cicil step by step sampai terakhir. Kalau udah selesai baru deh lanjutin nonton video yang ini sekarang. Oke, lanjut. Di video kali ini kita bakal ngebahas cara ngebuat fitur login dan logout yang ada di Laravel. Nah, jadi nggak usah berlama-lama, langsung aja kita mulai tutorialnya sekarang. Untuk memulai tutorial di video kali ini, kita mau analisa dulu kebutuhan kita dalam membuat fitur login dan logout ya. Kalau kalian lihat database kalian, Laravel Belajar ataupun apapun nama database yang kalian bikin, dan pergi ke table users, kita udah dibikinin sama Laravel ya. Pertama kali itu migration untuk membuat table users. Nah, di table users ini bakal dibikinin ketika kita jalanin komen php artisan migrate, dan inilah hasilnya. Nah, di sini aku pengen login itu ada multiple role, atau biasa disebut multi role ya. Jadi nanti login ada yang role-nya sebagai admin, sebagai teacher, dan sebagai student. Jadi rencananya kayak begitu. Nah, otomatis kalau kita pengen bikin multi role gitu, berarti kita bakal butuh table baru yang namanya roles untuk menyimpan nama-nama role tersebut. Terus setelah kita punya table role, kita juga harus nyisipin kolom role ID di table users ini supaya tahu users ini role-nya itu admin kah, teacher kah, atau student kah. Nah, kita butuh bikin kolom di sini untuk nyimpen role ID dari role yang dimiliki oleh si users ini. Nah, sekarang kalau gitu kita bakal bikin table untuk role dulu ya. Kalian bisa buka text editor kalian, yang mana lagi-lagi aku saranin pakai Visual Studio Code. Silakan kalian buka project kalian, terus buka langsung aja deh buka terminal kalian dan jalanin komen untuk membuat file migration, yaitu php artisan make.2 migration. Kita bakal nambahin file untuk membuat table yang namanya roles ya. Jadi migration create underscore roles underscore table. Udah selesai, kita bakal bikin table, kita tungguin, udah jadi kayaknya. Kita buka folder database, folder migration, terus yang paling bawah ini dia create role tables. Oke, kita bakal bikin kolom-kolomnya di sini. Untuk migration ini aku bakal bikin cuman ada nyimpen name aja. Jadi nanti name-nya kayak yang aku bilang tadi, sebagai admin, sebagai teacher, atau sebagai student. Yaudah langsung aja call string. Nah, ini kalau kalian install Laravel snippet, ketik aja call string, langsung enter. Kita bakal dibikinin kolomnya yang bertipe string. Terus aku pengen lengthnya 50 aja, no labelnya no. Terus aku mau ini bukan user, salah aku. Udah kayak begini aja dan selesai. Terus oke, udah selesai kayak begini aja untuk migration roles kita. Sekarang tinggal jalanin artisan migrate untuk membuat table tersebut. PHP artisan migrate. Nah, udah berhasil. Sekarang kalau kita lihat di
database kita udah ditambahin table yang namanya rows. Ini dia. Yang isinya adalah ID, name, created at, dan updated at. Oke, kayak begitu aja membuat apa ya? Membuat roles. Oh ya, aku lupa sebelum diakhirin yang membuat table roles, langsung aja sekalian kita bikin langsung kita isi ya nama dari roles yang ada. Kita bakal bikin PHP artisan make seeder, namanya adalah roles seeder, role aja, role seeder kayak begini. Nah, kita bakal dibikinin file seeder. Di sini kita bakal bikin nilai-nilai default dari seeder. Kita nyontek aja yang udah ada supaya cepat. Copy paste aja ke role seeder. Sebentar aku lihat. Oh ya, di dalam method run. Terus kita include filenya, import include class maksudnya. Ini facade schema, terus classroom enggak. Classroom kita ganti jadi roles. Oh ya, kita belum bikin folder role. Sorry, bukan folder tapi model. Untuk di ini ya, di apa namanya? Di otak-atik isi kolomnya. Jadi kalian jalanin lagi PHP artisan make model, langsung aja kasih nama role kayak gini. Kita bakal bikinin file model role, dia ada di app models dan role. Ini dia. Nah, untuk sementara role ini kita kosongin dulu, kita fokus balik ke role seeder. Oke, lanjut. Kalau udah kita bikinin, sekarang kita klik kanan, import class nggak ada karena kita nama modelnya bukan roles. Kita bikin tadi nama modelnya adalah role, jadi yang kita include pun harus roles. Sorry, bukan roles tapi role aja, nggak pakai s. Oke, klik kanan, import class, dan udah selesai. Tapi ini baru awalnya aja, kita kan mau ngisi ya, mau ngisi. Sebentar, kita nyontek lagi kelas seeder ini yang kita contek. Nah, terus kita isi data-datanya. Langsung aja kita copy di bawahnya. Isinya name-nya admin. Terus yang kedua teacher. Yang ketiga student. Oke, 3 aja role kita. Nah, terus kita melakukan for each untuk mengisi datanya. For each, ini classroom diganti jadi role. Insert, name-nya adalah value name, udah. Terus ini created at, oke, dan updated at, oke juga carbon. Udah selesai kayak begitu aja. Sekarang kalau kita jalanin PHP Artisan Migrate Role Seeder ini bakal keisi. Oke, kita jalanin aja. PHP Artisan db-2 seed min class, kita mau ngejalanin seeder untuk role aja, bukan semuanya. Jadi kita pakai min class role seeder. Oke, udah selesai. Sekarang kita lihat database kita refresh, dan datanya seharusnya udah ada. Oke, admin, teacher, dan student. Nah, sekarang kita balik lagi ke model role. Nah, di model role ini kita bikin field label supaya bisa mass assignment. Protected $field label kalau nggak salah. Kalau salah nanti kita ubah aja. Isinya cuma name karena yang bisa diisi adalah kolom name doang. Udah kayak gitu aja. Sebentar, untuk meyakinkan kita nyontek dulu benar apa enggak. Table nggak perlu. Field label mana ya, field label? Nah, $field label benar. Berarti udah benar. Role kita ini aja, tapi ini ada error nih warna merah. Lupa titik 2. Save, dan udah selesai. Kayak gini aja kebutuhan untuk role. Bikin table role udah, sekarang kita mau bikin role ID ya di table student ini untuk menyimpan ID dari role supaya setiap user ini punya role masing-masing. Oke, langsung aja. Bukan student, sorry, users maksudnya. Jadi supaya users ini punya role masing-masing. Langsung aja kita bakal nambahin kolom di sini ya. Aku mau taruh setelah email. Jadi kita bakal bikin lagi migration. PHP artisan make
migration. Kita bakal bikin nama filenya adalah add underscore role ID underscore column underscore to underscore users underscore table. Nah, kayak begitu aja nama file migration kita. Kita lihat filenya bakal dibikinin ini di yang paling bawah. Nah, di sini kita bakal nyisipin kolom yang namanya role ID ke table users. Supaya nggak salah dan supaya cepat, kita nyontek aja yang udah pernah kita bikin, yaitu file ini, add teacher ID column. Kita bakal copy paste dengan cepat di sini, di yang file yang baru kita buat, migration yang kita buat, paste aja. Nah, di sini kita ganti teacher ID, kita ganti jadi role ID. Kita mau bikin kolom role ID ya. Terus afternya aku mau tadi bilang setelah email, ya udah after email. Null labelnya enggak, karena aku mau setiap users ini wajib punya yang namanya role. Terus kita bakal bikin bahwa role ID ini adalah foreign key yang referensinya ke table roles di ID ini. Oke, langsung aja. Foreign nama kolomnya adalah role ID. Terus referensinya ke kolom ID di table yang namanya roles. On delete restrict supaya role nggak bisa di-delete, sorry. Role ini nggak bisa di-delete kalau users udah punya kalau udah ada data users yang role-nya adalah role yang mau di-delete. Kayak begitu restrict. Oke, yang ini udah, sekarang kita bikin yang down-nya. Salah. Kita copy paste lagi semua ini. Paste ke sini. Nah, kita bakal drop foreign kita kan namanya role ID, ya udah drop foreign role ID, terus drop kolom role ID juga. Jadi kita drop foreign key dulu, kalau udah di drop foreign key baru kita drop role ID kalau down. Oke, kayak begitu aja udah selesai. Kita coba PHP artisan migrate. Kita bakal ngejalanin migrate supaya table users kita punya yang namanya role ID. Nah, ini kan belum ada role ID nih. Setelah email kita refresh, dan setelah email udah ada role ID. Nah, kayak begitu aja. Sekarang aku coba ya, ketika aku insert role ID, maka karena dia udah foreign key, sekarang kita udah nggak bisa ngetik manual karena kita harus milih dari table role. Ada pilihan admin, student, atau teacher, nggak bisa milih yang lain tuh. Oke, kayak begitu aja kita udah berhasil bikin kolom role ID sebagai foreign key dari table roles. Kita bakal bikin data untuk users ya. Ini merupakan data yang pertama, otomatis data yang bakal kita bikin adalah admin. Nah, secara logika admin nggak mungkin diregister ya. Karena datanya masih kosong, siapa juga yang mau approve atau apapun itu ketika register. Jadi untuk akun yang pertama yaitu admin, kita bakal langsung insert secara manual di sini. Langsung aja, name-nya adalah admin, emailnya admin@email.com, terus role ID-nya sebagai admin. Nah, ini email verified add, nggak usah, kosongin aja. Passwordnya, nah passwordnya kan harus bentuk hash by crypt, jadi kita pakai PHP hash password. Nah, kalian bisa cari di sini nih URL-nya php_passwordhash.com. Kita bakal ngehash password kita untuk disimpan di sini. Nah, aku mau password si admin adalah rahasia. Ketika dihash menggunakan password default, maka hasilnya kayak gini. Ya udah, langsung copy aja dan kita paste ke sini. Nah, kita udah bikin password untuk si akun admin ini. Terus ini udah kosongin aja dan udah selesai. Langsung klik tombol go. Dan akun admin kita udah selesai. Jadi untuk sementara bagian user dan bagian role udah selesai. Sekarang kita tinggal bikin kebutuhan untuk halaman login, terus logika untuk ngecek apakah si user ini udah login atau belum ketika mau mengakses sebuah page atau halaman yang udah kita bikin. Sekarang kita bakal run web yang kita punya ya, project Laravel kita ini. Ini aku close-closein aja semuanya dulu karena kita udah selesai dengan ini. Nah, buka terminal kalian dan sebentar, buka terminal yang udah ada aja.
Nah, di sini kan kita ngotak-ngatik skripnya, jadi aku bakal tambah terminal baru lagi dengan klik icon tambah di sini, dan di sini bakal aku jalanin PHP Artisan Migrate. Sorry, bukan PHP Artisan Migrate, tapi PHP Artisan Serve untuk menjalankan, aduh kok server sih, PHP Artisan Serve untuk menjalankan website kita. Udah selesai, tinggal kontrol klik aja dan dibukain deh website kita. Kalian lihat, kalau misalnya kalian bingung ya kok bisa ini nggak bisa diketik-ketik lagi karena lagi PHP Artisan Serve. Jadi kalau kalian mau jalanin komen, silakan kalian tambah baru atau buka yang lainnya, buka terminal yang lainnya. Oke, sekarang kita balik lagi, ini website kita. Untuk sekarang ini ya, untuk sekarang ini semua halaman bisa diakses walaupun aku belum login. Nah, halaman student bisa aku akses, kelas bisa diakses, ekstrakurikuler bisa diakses, dan teacher bisa diakses. Anggap aja ini merupakan website yang ada di sebuah sekolah, dan cuman orang-orang yang ada akun aja yang bisa ngelihat data-data ini. Nah, otomatis kita harus bikin fitur login kan. Tapi sebelum kita bikin fitur login, kita harus bikin pengecekan apakah si user ini atau apakah orang yang ngunjungin halaman-halaman ini udah login atau belum. Kalau belum login, maka ditendang ke halaman login. Jika sudah login, baru deh nggak apa-apa ngakses halaman login. Nggak apa-apa ngakses halaman yang mereka mau. Oke, langsung aja kita bakal bikin logika untuk nendang user yang belum login. Ini kita bakal nyinggung yang namanya middleware. Untuk middleware kalian ikutin aja yang di sini ya, yang aku praktekin, karena mungkin khusus untuk middleware aku bakal bikin penjelasannya di video selanjutnya. Jadi untuk yang sekarang kalian ikutin aja yang aku bikin, karena di video kali ini kita bakal fokus ke fitur login dan logoutnya, bukan ke middleware-nya. Oke, aku lihat dulu. Kita lihat ini ya. Buka ini project kalian, bukan project sih, Explorer kalian. Kita buka roots kan ada di file apa ya, aku lupa. Ini di folder roots, terus buka yang web PHP. Nah, di sini kan kita nentuin rootsnya ya. Untuk halaman student akan buka file apa, kelas bakal buka file apa, dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa menggunakan atau ngecek apakah si user ini udah login atau belum untuk mengecek halaman-halaman. Contohnya langsung aja. Kayak yang aku bilang tadi, ini akan nyinggung menggunakan middleware, jadi kalian ikut aja. Kernel, terus auth ini. Oke. Jadi untuk ngecek, ini kayak yang aku bilang tadi ya, kalian skip aja, kalian ikutin aja karena penjelasannya mungkin di next video. Nah, untuk ngecek apakah user ini udah login atau belum, kalau belum ditendang ke halaman login, kalian bisa pakai ini. Setelah roots, misalnya ya di root student ini, ketik aku mau ngecek si user udah login atau belum. Nah, aku bisa pakai yang namanya setelah kurung sebelum titik koma ini panah, terus aku pakai middleware. Nah, kayak gini tulisannya middleware dalam kurung. Di dalam kurung ini aku pakai out. Save. Nah, kita sekarang cek ya. Nih, halaman students bakal aku refresh dan aku dibuang root login not defined. Jadi sebenarnya aku ditendang ke halaman login. Nah, kalian ikutin aja. Aku bakal buka file kernel, ngeliat dari out kita ini ngapain dia sebenarnya. Nah, di sini kalian lihat ya, ini aku jelasin secara singkat aja. Kalau di sinilah dilakukan pengecekan apakah udah login apa belum. Kalau belum login maka ditendang ke roots login. Sekarang kita bakal bikin roots loginnya. Oke, balik ke web.php. Aku paling atas sini aku bakal copy paste aja dari sini sampai sini. Login auth controller. Ini bikin controller baru ya, ngejalanin metode yang namanya login. Karena kita bikin controller baru, file baru, maka kita harus bikin controllernya menggunakan command php artisan make .2 controller. Nama controllernya adalah auth controller. Oke, buka file auth controllernya dulu.
Mana dia? App, HTTP, controller, auth controller. Nah, kita bakal bikin function yang namanya index. Bukan index, tapi login ya yang aku bikin tadi. Ini bakal butuh request, atau kosongin aja dulu karena belum butuh. Di sini aku bakal bikin daydam. Ini adalah halaman login. Nah, kayak begini aja. Sekarang kita lihat save. Seharusnya kan secara logika yang ini tadi kita pakai middleware yang auth ini bakal diusir ke roots login. Kita udah bikin roots login yang mana pergi ke kontrol halaman file auth controller dan membuka metode login. Cuman daydam aja ini adalah halaman login. Nah, seharusnya kan bakal muncul tulisan ini ya kalau aku belum login. Refresh dan ini error. Nah, kita untuk ini untuk middleware ini kan roots login. Di sini juga roots login. Kok nggak bisa? Nah, ini untuk auth ini disebut named named roots kalau nggak salah. Named apa sih aku lupa. Pokoknya named, aku emang belum jelasin tentang named routing. Jadi aku kasih tahu aja, sebenarnya kasih tahu sedikit aja di sini. Named routing itu sebenarnya kita bisa bikin nama lain dari roots. Nah, kan di sini rootsnya adalah login. Kita bisa namain yang lain, yaitu panah name, namanya apa? Terserah. Jadi kalau kita pakai terserah, maka kita juga ngakses roots login sebenarnya, kayak gitu. Oke, kita coba. Karena ini login, aku juga name-nya adalah login sesuai kebutuhan yang ada di auth ini ya. Bukan auth, tapi middleware authenticate ini bakal diusir ke halaman login. Ke roots login. Nah, kita udah bikin loginnya. Sekarang kalau kita lihat refresh, maka ditendang ke halaman login. Auth controller does not exist, kita belum include, klik kanan, import class, dan selesai. Refresh. Nah, ke halaman login. Sekarang aku back, aku bakal ngunjungin file lain, misalnya teacher, extracurricular, dan class. Nah, lihat, tanpa login, aku bisa ngakses halaman teacher, aku bisa ngakses halaman extracurricular, aku bisa ngakses halaman class. Tapi ketika aku ngakses halaman students, aku ditendang ke halaman login. Itu berarti middleware kita berhasil. Nih, mana tadi? Ini dia middleware auth. Jadi intinya, ini karena baru aku aplikasikan ke roots students ya, jadi cuman students saja yang diaplikasikan middleware tersebut. Jadi intinya aku ingetin lagi ke kalian, kita pakai middleware tapi belum aku bahas sekarang, mungkin di next video aku jelasin. Intinya middleware ini sebagai pengecekan. Nah, pengecekannya apa? Ya tergantung middleware apa yang kita panggil. Karena aku manggilnya auth, di mana di kernel auth itu adalah memanggil file authenticate. Nah, di sini kita melakukan pengecekan apakah udah login apa belum. Jika belum login, maka ditendang ke ditendang ke named roots yang namanya login. Nah, kalau kita lihat di file ini kita web.php di folder roots kita udah punya roots yang namanya login. Nah, tapi karena middleware yang dikenalin menggunakan named root, jadi kita butuh bikin named root di sini menggunakan name login. Oke, jadi balik lagi cara kerjanya, alur kerjanya ketika akses halaman students dan middleware auth ini dijalankan, ternyata Laravel ngedetect aku belum login, maka aku ditendang ke roots login, di mana roots login adalah menjalankan daydam, ini adalah halaman login. Nah, kayak begitu cara kerjanya. Sekarang kita coba aplikasikan ke roots lainnya. Kita copy paste aja middleware ini, paste ke yang class misalnya. Paste dan save. Nah, sekarang aku back. Seharusnya kelas ini kalau aku refresh sama, kita bakal ditendang ke halaman login. Refresh. Tuh, ke login juga. Kita aplikasikan lagi ke extracurricular. Save, back. Nah, kalau extracurricular ini di refresh, kita bakal ke halaman login juga. Nah, gitu ya. Sama untuk teacher juga begitu. Save dan refresh. Kita bakal refresh di halaman teacher ini dan dibuang ke login.
Oke, kayak begitu aja cara kerja middleware teman-teman, authenticate. Jadi dicek udah login apa belum. Kalau belum, maka ditendang ke sesuai yang kita mau. Ini middleware-nya. Terus apa lagi ya? Oh iya, karena kita mau semua ini dicek menggunakan middleware udah login apa belum, jadi kita copy paste saja di semua routes kita, sehingga kalau orang yang belum login dan mengakses sebuah halaman akan ditendang ke akan ditendang ke halaman login kita. Salah lagi, paste dan paste. Nah, sekarang pun semua udah nggak bisa. Misalnya aku ini belum aku save ya. Kalau aku pencet student langsung ketik 1, nah ini masih muncul si Ayu. Sekarang aku save ini di mana udah mengaplikasikan middleware authenticate, save dan refresh. Sekarang bakal ditendang ke halaman login juga. Oke, untuk sementara website kita aman. Orang yang belum login nggak bisa masuk ke website kita. Selanjutnya kita bakal bikin halaman login ya. Kita nggak mau halaman login kita cuman kayak gini doang. Kita mau bikin halaman login sehingga user bisa login dan bisa mengakses halaman-halaman yang ada di website kita. Nah, langsung aja kita lihat auth controller, terus method login ini kita ganti. Aku nyontek aja dari controller yang udah ada. Kita lihat yang view, ini dia, copy aja dan balik lagi ke auth controller, paste di sini. Kita ganti return view, kita bakal kasih nama login. Terus ini kita nggak pakai parameter yang dikirim. Oke, selesai. Sekarang kita coba refresh dan muncul error karena kita belum bikin file blade dari login. Oke, langsung aja kita menuju folder resource. Mana resource? Terus views. Nah, kita bikin file baru yang namanya login.blade.php. Kita refresh, harusnya udah nggak error. Oke. Kalau kalian lihat di file-file lain kan kita pakai extend ya menggunakan layout main layout. Nah, kalau kita copy paste yang layout main layout ini, coba aku paste ke dalam file login kita, refresh. Nah, kita bakal ada navbar untuk menuju halaman student, kelas dan lain-lain. Kan nggak mau kan? Masa login tapi bisa menuju file-file ini atau halaman ini? Kita nggak mau, jadi kita nggak usah menggunakan extend layout. Kita bakal bikin baru lagi. Sebenarnya kalau kalian mau bikin layout khusus untuk login nggak masalah, tapi karena kayaknya sia-sia bikin layout untuk satu file doang. Kita bikin layout tapi yang menggunakan layout tersebut cuman file login, kan sia-sia dong. Ngapain capek-capek yang menggunakan cuma satu? Ya udah, mending bikin langsung di sini aja struktur HTML5-nya. Nah, kayak gini. Nah, kita bakal ganti ini Laravel 9, terus di sini aku bikin login. Kita bakal panggil, nyontek dulu, mana dia layout, main layout, kita nyontek yang memanggil bootstrap-nya. Copy, paste ke halaman login, terus kita lihat lagi, ada lagi nggak yang bawah. Nah, ini JavaScript yang bootstrap-nya, copy juga aja ke halaman login. Sebelum tutup tag body, paste dan save. Nah, kalau kita refresh, oke, kita udah nggak ada navbar lagi ya. Nah, di sini kita bakal bikin halaman login. Untuk halaman login, aku close-closein aja ya, yang udah nggak diperlukan. Nah, untuk halaman login, aku nggak mau wah-wah banget desainnya. Aku sederhana aja, ada kotak, ada masukin username, ada masukin password, udah button login, dan kayak begitu aja. Oke, kita bakal desain dulu. Bakal bikin suatu div kelas sama dengan ph100 supaya supaya heightnya 100%. Terus aku mau kasih untuk bantuan ngelihat kelas ph ini udah teraplikasi atau belum. Kita pakai style border solid style .2 border solid 10px warna merah, save dan refresh. Nah, berarti udah 100% nih heightnya. Oke,
Kalau udah kita hapus stylenya, kita nggak perlu lagi. Sekarang kita udah yakin kalau udah di atas. Nah, kenapa aku udah 100%. Kenapa aku pengen bikin 100%? Karena aku mau pakai flexbox supaya login box kita ada di tengah-tengah halaman, antara vertikal dan horizontal dia ada di tengah. Makanya aku bikin height-nya 100% atau 100 VH. Lanjut, kita bakal bikin login page. Di login page ini aku bakal bikin kotak biasa aja, kelas login box. Kelas login box. Nah, di login box ini aku bakal butuh bantuan sedikit. Style, terus kelas login box, border solid 1px. Oke, terus mungkin aku bisa ngatur height-nya, nggak usah pakai height, width-nya berapa ya? 500px mungkin. Nah, kita coba. Nah, udah di sini aku mau ketengahin, berarti kita menuju di sini VH-100 spasi deflex spasi justify content center. Oke, save dan refresh, lihat ada efek apa enggak. Oke, udah. Sekarang aku mau dia di tengah aja, nggak sepanjang-panjang ini. Jadi ditambahin lagi align item center, save dan refresh. Oke, kita udah ada boxnya di tengah-tengah. Sekarang kita tinggal otak-atik aja. Terus kita bakal ngotak-ngatik di sini kita nyontek di bootstrap aja lah ya, atau nggak usah biar cepat. Aku jadi bingung. Di sini kita bakal bikin div kelasnya mb3, terus di sini ada label for email, di sini email juga, terus di sini input tipe email, name-nya sama dengan email juga. Oh iya, kita kan ini form ya, jadi aku bakal bikin di sini sebelum mb3 ini aku bikin tag form. Ini tutup formnya di bawah. Oke, rapin sedikit. Form metodenya post, terus actionnya nggak usah kemana-mana. Jangan lupa kita pakai @csrf. Kalau kalian udah nonton video sebelumnya, kita kalau mau pakai form kita harus pakai @csrf ini. Oke, email udah. Sekarang kita copy paste ke sini. Kita ganti for ini jadi password. Ini juga password. Name-nya password. Oke. Sedikit lupa di sini tambahin ID aja, mungkin kita butuh nanti ID-nya email, yang bawah juga ID-nya password. Save dan tipe-nya kalau masih email tapi kita ganti jadi password. Save dan refresh. Nah, ini udah jadi, tapi kita belum mengaplikasikan kelas bootstrap ya. Jadi kelas sama dengan form control. Save, refresh. Nah, ini juga kelas sama dengan form control. Save, refresh. Nah, ini label juga kalau nggak salah ada yang namanya kelas sama dengan form label. Save, refresh. Form label atau label control ya, aku lupa. Kita nyontek aja. Label, form label. Form aja, kita bakal lihat ada nggak sih form label. Oh, ada, benar, berarti ini udah benar form label. Ini juga untuk label password kita kasih kelas sama dengan form label. Save dan refresh. Oke, kayak begini aja, tapi nggak enak banget ngelihatnya nih. Kita kasih padding sedikit. Di login box ini kita kasih padding 10px, cukup nggak? Refresh. Oke. Kita tambahin box sizing
border box, save, titik komanya lupa, save, refresh. Oke, sekarang 10 px kurang, kita coba 20 px, save, refresh. Nah, kayak gini udah cukup. Ini aku nggak bagus-bagus banget ya, silakan kalian kalau mau hias sendiri. Lanjut, kita bakal bikin lagi div class mb3. Di sini kita bakal bikin button class sama dengan btn primary aja. Kita bakal bikin login, terus save, refresh, hasilnya kayak gini. Kita mau dia apa namanya, tipenya adalah aku lupa apa ya tipenya, submit kah? Coba save, refresh, kalau aku klik submit nggak? Benar. Oke, ini udah benar tipenya submit. Terus kalau misalnya kita mau sepanjang ini bisa nggak ya? Aku lupa. Home control, save, refresh. Nah, bisa. Oke, teman-teman, kayak begini aja loginnya, sederhana banget. Ada kolom email, terus ada kolom password. Nah, aku lupa kita tambahin di sini required. Nah, required ini sebagai apa? Sebagai validasi front end aja. Kalau dia login tanpa klik, tanpa ngisi, maka bakal ada pesan errornya. Tuh, harus ada isinya. Oke, kalau udah berhasil keisi semua, maka dilanjutin. Oke, kayak begitu aja teman-teman untuk desain dari form login. Sekarang saatnya kita bikin logika untuk login. Kalian kalau mau baca-baca sendiri, kalian silakan buka dokumentasi Laravel, dibuka di bagian apa ya, aku lupa, security ya, di bagian security, terus bagian authentication. Nah, kalian bisa buka aja di bagian authentication. Kalau kalian baca-baca nih, sebenarnya Laravel udah bikinin untuk login ini starter kit, tinggal pakai aja. Yaitu ada yang namanya Laravel Breeze, atau ada juga yang namanya apa ya, aku lupa. Sebentar, kita lihat dulu starter kits ada apa aja sih. Jetstream. Jadi ada yang namanya Laravel Breeze, ada yang namanya Laravel Jetstream. Nah, itu starter kitnya. Kalau kalian install atau menggunakan Laravel Breeze atau Jetstream, kalian nggak capek-capek bikin form login ini, karena udah dibikinin semua, tinggal install dan udah jadi. Tapi aku nggak mau menggunakan Breeze dan Jetstream itu. Mungkin kalau nggak sibuk dan keinget, sewaktu-waktu aku bakal bikinin tutorial cara menggunakan Laravel Breeze. Tapi untuk sekarang nggak dulu. Sekarang kita bakal authentication atau membuat fitur login menggunakan manual, kita bikin sendiri. Nah, kalian bisa ikutin aku ya, tadi ngeklik yang bagian manually authenticating users. Nah, di sini kalian kalau mau baca-baca sendiri silakan. Jadi langsung aja kita bakal bikin apa namanya, fiturnya. Kita lihat kalau kita login, kita ngapain ya? Nah, kita kalau login kan baru munculin view login aja. Sekarang kita bakal bikin sebuah routes kalau setelah login kita ngapain, yaitu ngecek authentication-nya, ada nggak sih user yang kita loginin ini di database. Untuk itu kita bakal bikin action-nya di sini. Apa ya, kita lihat dulu file aku udah, belum ditutup deng. Lihat, aku udah bikin ini ya, get login. Sekarang kita bakal bikin routes baru lagi, yaitu root.2.2 post, masih sama login. Yang satu ketika metodenya get login, get di routes login membuka cuman tampilan login ini. Tapi ketika post kita bakal ngejalanin logikanya, codingannya. Sama auth controller .2.2 kelas, koma, kita ngejalanin metode yang namanya apa ya? Authenticating aja lah ya, authenticating. Nah, ini terserah kalian, authenticating gini. Nah, ini terserah kalian nama metodenya apa, tapi untuk sekarang aku bakal kasih namanya authenticating. Save ininya,
root sekalian. Terus di out controller kita bikin lagi function yang namanya authenticating. Nah, di sini kita bakal nerima inputan, jadi kita bakal kasih parameter request di sini, $request. Oke, kita balik ke apa namanya dokumentasi. Kalau kalian lihat untuk authenticate, aku zoom in aja. Nah, di sini dibikinin nih caranya, kita tinggal copy paste aja sih. Di sini dicek atau validation. Kalian kalau belum nonton tentang validation, silakan nonton video aku sebelumnya, cari aja yang judulnya validation. Nah, di sini akan dilakukan validating dulu email diisi apa enggak nih pakai require. Terus email ini tipenya email apa enggak. Password juga, password diisi apa enggak. Kalau validate, tervalidasi, maka nggak munculin sih, lanjut ke sini prosesnya. Tapi kalau nggak tervalidasi, maka muncul pesan error, kayak begitu intinya. Oke, langsung aja copy paste. Validation ini kita tampung ke dalam folder yang ke dalam variable yang namanya credential. Lanjut, back alt tab lagi, munculin, kita copy paste di sini. Nah, ini artinya kita ngecek jika ini bawaan ya, import kelas dulu. Ini fungsi authentication, kita lihat dulu deh filenya. Dia attempt, kita lihat attempt. Ada ya? Sebentar. Jadi intinya deh aku kasih tahu aja. Ini dilakukan pengecekan apakah yang dimasukin atau yang diinputin di di form login ini dicek ke table users kita. Apakah ada? Kalau iya, maka dibikin sessionnya sesuai apa yang diloginkan, diinputkan. Tapi kalau habis itu kita redirect, kita mau redirect kemana? Kita bakal redirect ke halaman home ya. Jadi kita bisa ganti ini kok kenapa ini, kita lihat, oh ini bawaan yang aku install, jadi sebenarnya nggak error kayaknya. Nah, kita bakal bikin mana sih, nah ini kita bakal redirect ke halaman home. Nah, jadi sekali lagi ini dilakukan pengecekan. Jika pengecekan user ya, jika ada dan benar loginnya, maka session dibuat dan di redirect ke halaman home. Jika enggak, kita bakal munculin pesan error. Nah, pesan errornya apa? Kalau di sini kita udah dibikinin ya, return back with error. Jadi kita bakal copy paste aja supaya cepat. Nah, kayak begini. Udah selesai, save, dan kita bakal coba refresh. Refresh. Nah, aku bakal login asal-asalan. Dan ini juga asal-asalan. Apa yang terjadi? Nah, ini harus berbentuk email. Nah, apa yang terjadi login? Nah, nggak muncul apa-apa. Kenapa? Karena kita belum bikin kayak apa sih yang pernah kita bahas, yaitu session flash message. Flash ya, kita nyontek aja session flash itu contohnya ada di student kalau nggak salah. Mana sih student blade? Nah, ini dia session flash message. Nah, yaudah deh, kita nggak usah pakai yang dibikinin di sini. Kita bakal pakai mana dia? Kita bakal pakai session flash yang pernah kita pelajarin aja. Yang pernah kita pelajarin yaitu kita nyontek. Kita mau nyontek dari student blade, jadi aku bakal buka file student controller. Kita lihat yang flash message ini dia. Kita bakal copy paste aja yang session flash ini. Copy dan kita paste ke out controller. Lihat, ini kan jika sukses udah di redirect, jadi kita bisa paste ke sini aja. Nah, jika kredensialnya sukses, dia redirect ke halaman home atau index. Kalau enggak, maka munculin session flash. Di sini klik kanan, import class, passage kalau nggak salah. Nah, kayak gini. Ini status bukan sukses tapi fail. Terus message-nya adalah login
wrong gitu aja lah. Terserah kalian mau bikin message-nya kayak mana. Terus kita nyontek lagi dari student controller, kita juga harus redirect ke halaman yang tadi, yaitu halaman login yang kita punya. Jadi jika nggak ada di database, login nggak sukses, kita bakal ngasih session flash dan munculin ke halaman login. Terus kita juga harus tambah di halaman login, kita copy dari student blade ini. Kita copy yang muncul, tulisan yang muncul ketika ketika session flash dinyalakan atau error gitu deh. Jadi kita bakal di sini aja, paste sini, sini, dah save dan kayaknya udah deh ya. Yaudah coba aja dulu. Aku bakal refresh. Nah kita coba login asal-asalan, email.com, terus passwordnya asal-asalan juga, login. Apa yang terjadi? Nah login wrong, tapi kita masih belum bener nih apanya. Stylenya masa yang warna hijau, seharusnya kan biasa kalau error red ya. Terus ini juga harusnya di atas, jadi kita betulin sedikit. Di sini alert suksesnya ini jadi warning atau error terserah. Terus kita tambahin lagi di sini, abis align item center kita bisa tambahin apa ya, kalau di flexbox di Bootstrap aku lupa. Apa ya, aduh, aku sebentar teman-teman liatin, nyontek dulu Bootstrap, langsung aja di sini flexbox, terus kolom, oh ini dia kolom direction. Kolom direction ini kita bisa pakai flex row. Oke, kita coba. Di sini kita tambahin flex dash volume, save dan refresh. Ulangin, kita ngecek, terus passwordnya salah login dan muncul login wrong. Tapi di sini bukan error tapi danger, lupa. Save dan refresh. Nah kita ulang, at email.com login, maka muncul login wrong. Terserah kalian message-nya kayak mana dan stylenya bisa kalian panjangin atau apapun terserah. Jadi sekarang kita udah berhasil nih ngecek apakah kredensialnya ini sukses apa enggak. Tapi yang kita coba kan fail ya. Data yang login ini nggak ada di database, maka muncul yang session flash-nya. Sekarang kita coba login yang berhasil. Untuk login yang berhasil kita bakal ngetes isi admin@email.com. Terus di sini passwordnya rahasia. Kita coba login dan tuh pergi ke halaman ekstrakurikuler. Loh, kenapa ke halaman ekstrakurikuler ya? Tapi sebenarnya kan kita redirectnya ke home. Kenapa ke ekstrakurikuler ya? Sebentar aku cek. Kalau kita ke home sini, nah seharusnya ke sini. Tapi kenapa dia ke ekstrakurikuler? Kayaknya kita tadi login di ekstrakurikuler. Nanti bakal kita cek, karena aku nggak bisa ngecek sekarang karena ini masih sessionnya masih ada. Jadi loginnya ini masih apa sih? Masih ke data user, aku masih ke data sebagai orang yang lagi login. Jadi nggak bisa aku cek ulang login lagi, harus bikin fitur logoutnya dulu. Oke, sekarang kita cek middleware kita udah masih jalan nggak sih? Kita kan sekarang statusnya lagi orang yang lagi login. Sekarang aku cek ke halaman student, ternyata aku nggak ditendang ke halaman login karena aku lagi login. Ke kelas juga nggak ditendang karena aku lagi login, ekstrakurikuler juga, dan teacher juga. Jadi kayak gitu aja teman-teman ya, cara penggunaan metode login. Aku simpulkan, pertama kita ngecek atau ngevalidate email ini required, diisi apa enggak, password juga diisi apa enggak. Terus yang kedua, auto item ini adalah, item itu artinya kayak percobaan. Dicoba dari apa yang diinputin di sini, email sama password yang kita isi. Apakah ada data user dari yang kita inputin dari login form itu, form login. Kalau ada, maka kita generate session baru. Kalian ingat ya, kalau login logout pakai session. Nah, di generate session baru. Terus kalau setelah di generate session baru, di redirect ke ke roots yang kita inginkan. Tapi yang aku aneh, kenapa kok
roots-nya nggak ditampilkan ke sini nih, indeks, tapi malah ke yang sebelumnya. Jadi ini bakal kita cari tahu, atau kalian cari tahu sendiri, terserah, nggak apa-apa. Terus balik lagi, kalau berhasil kan di generate session, tapi kalau nggak kita bakal munculin pesan error di halaman login. Kita udah login dan udah sukses, tapi gimana sih pembuktiannya kalau kita beneran udah login? Kan cara ngebuktiinnya kita bisa ngetik ya, kita login sebagai apa, misalnya selamat datang, ini role Anda adalah ini. Kalau yang sekarang ini kan masih hardcode ya, contohnya di halaman home. Nah, homelet ini kan aku ngetik manual ya, $name sama $role, dimana name sama role ini ditentuin dari sini nih, dikirim dari controller. Name-nya adalah Fajar, role-nya admin, dan buah ini. Nah, sekarang kita bakal ngetik di role ini sesuai apa yang login. Nah, kita bakal ngedit roots kita, ganti return langsung view-nya home, gitu aja. Nah, udah. Sekarang kita save dan refresh, harusnya error. Nah, kenapa? Karena file ini nggak kenal yang namanya, karena file ini nggak kenal yang namanya $name dan $role. Jadi aku bakal hapus. Ini juga hapus. Save dan refresh. Nah, selamat datang, Anda adalah. Ini kita belum bikin ya, nanti bakal kita ketik di sini berdasarkan siapa yang lagi login. Nah, aku mau kasih tahu gimana sih caranya munculin data yang lagi login, munculin data authentication itu. Nah, kalian bisa ketik kayak gini kalau mau munculin datanya. Tutup kumis, di dalam kumis ini kita ketik auth pakai gede tulisannya, _2 user kurung. Udah kayak gini aja, save dan kalian refresh. Lihat, muncul deh datanya. Siapa yang lagi login? Name-nya admin, emailnya admin@email.com, role ID-nya 1, bla 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 bla. Nah, ini yang lagi login. Oke, ngerti ya? Jadi kalian tinggal panggil auth user aja. Misalnya kalau munculin nama, ya udah. Bukan nama, tapi apa sih? Misalnya ya name. Nama, name, save, dan refresh, maka yang muncul name aja. Oke, karena udah tahu, sekarang kita tulis ini di sini. Kumis. Di sini bukan dolar, tapi auth user, terus name. Anda adalah, role-nya apa? Nah, role-nya ini kita harus pakai relationship-nya. Nah, sekarang sementara username aja dulu kita hapus karena udah selesai. Save dan refresh. Nah, di sini adalah selamat datang admin, Anda adalah role-nya, ini kita belum tahu. Nah, untuk tahu gimana caranya, kayaknya kita bisa pakai ini deh, tentuin relationship-nya. Oke, langsung aja kita buka model kita, yaitu user. Di sini kita bakal bikin sebuah, ini variable belum kita tambah ya, role ID, karena kita nambahin role ID tadi. Nah, kita bakal bikin sebuah relationship, yaitu belongs to. Belongs to-nya ini hapus aja, nggak perlu. Sampai sini yang dihapus. Terus hapusin juga yang nggak perlu. Nah, di sini kita bakal ganti role kayak gini. This belongs to table, namanya role. Terus foreign key-nya adalah role ID. Other key-nya adalah ID. Udah kayak gini aja. Save. Dan kita lihat ya. Di home ini, homelet. Lagi-lagi kita ulangin. Kumis. Di sini auth, _2 user. Nah, kita lihat. Save dan refresh. Di sini kita bisa lihat role ID-nya 1, tapi role-nya belum ada. Bisa nggak ya? Kayak gini. Save dan refresh. Nah, bisa nih. Role-nya adalah admin. Ya udah, kita tinggal tulis aja. Role Anda adalah kumis. Auth, _2 user, terus role. Terus, apalagi? Kita kan mau role name doang, kita nggak mau sepanjang-panjang ini, jadi name. Kumis. Udah selesai. Ini udah selesai, kita enter aja dan save, refresh. Nah, selamat datang admin, Anda adalah admin.
Nanti kalau misalnya login sebagai teacher, nanti kayak gitu juga. Selamat datang, ini name-nya si teacher, Anda adalah teacher. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalian bisa munculin data yang lagi login, yang keisi sessionnya menggunakan auth.2.2 user. Nah, sekarang munculin kolom apa? Kalau name ya name, ID ya ID, dan seterusnya. Terus kalau misalnya mau munculin yang relationship, ya udah kalian pergi dulu ke model user, kalian bikin relationship-nya, terus kalian panggil deh relationship-nya, terus nama kolomnya. Oke, kayak begitu aja cara output dari out atau dari user yang lagi login. Kalian sadar nggak sih kalau sebenarnya kadang-kadang kalau nggak teliti kita bisa mempunyai bug di website kita. Contohnya, sekarang kan kita lagi login ya. Nah, kita lagi login, terus orang iseng nih, dia panggil routes login. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah muncul halaman login. Nah, ini kan salah. Masa udah login, usernya udah ketampung ke session, terus bisa lagi buka halaman login dan dia login lagi. Nah, ini kan udah salah banget nih. Kita nggak bolehin hal ini terjadi. Maka kita bakal terapin middleware kayak tadi. Oke, back dulu home. Nah, kita lihat ke roots kita. Kalau kita lihat di sini kita menggunakan middleware out untuk ngecek apakah user udah login apa belum untuk mengakses roots ini. Kalau belum, maka ditendang ke halaman yang ada di file middleware tersebut. Sekarang kita terapin di login. Untuk login, kita juga kasih tahu apakah user udah login atau belum. Kalau udah login, nggak boleh ngakses halaman login. Kok udah login mau login lagi? Kan logikanya kayak gitu nggak boleh. Nah, kita bakal implementasi middleware di sini. Nah, untuk middleware tersebut ternyata udah dibikinin sama Laravel. Jadi, kalau aku buka kernel, sekali lagi ini belum aku jelasin ya, mungkin di next video. Terus di sini ada middleware yang namanya guess, yang mana filenya adalah ready write if authenticate. Nah, di sini artinya jika udah login, maka bakal ditendang ke home. Nah, home-nya ini konstanta. Kalau kita lihat filenya, isi dari konstanta atau constnya itu adalah /home. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Ya udah, yang harus kita lakukan adalah pergi ke sini dan kita implementasi middleware. Middleware. Nama middleware-nya apa? Nama middleware-nya adalah guess. Udah selesai kayak gini aja. Maka kayak gini bakal dicek apakah si user ini guess apa enggak, atau orang yang belum login atau enggak. Kalau belum login, ya udah lu boleh ngakses halaman login. Tapi kalau udah nggak login, maka ditendang ke ini home. Kita lihat apa yang terjadi. Refresh. Nah, aku udah login, aku menuju page login, enter. Nah, yang terjadi adalah ditendang ke halaman home, tapi hasilnya adalah 404 not found. Kenapa? Ya, karena aku nggak bikin roots home itu apa. Jadi kita bakal ganti home ini, cons home ini menjadi ini, index. Save. Nah, lihat ya, back, refresh, udah login, aku pergi ke halaman login lagi, enter, maka ditendang ke halaman index tuh, ini halaman home. Lagi ulangin, aku lagi di halaman student, terus aku iseng menuju halaman login, enter, dan di redirect ke halaman index. Nah, kayak gitu cara kerjanya dari middleware guess. Nah, login yang bawah juga yang post, kita copy paste aja middleware. Save. Nah, udah selesai kayak begini aja teman-teman. Jadi kita udah memprotek halaman login kita. Nggak boleh diakses sama orang yang udah login. Kalau udah login, nggak boleh ngakses halaman login. Sekarang kita bakal bikin fitur logout. Untuk logout, kita nyontek aja yang ada di websitenya si Laravel ini. Masih di halaman yang tadi ya, tentang authentication. Kalau kalian scroll, kalian bakal nemuin bagian logging out. Nah, kalian klik aja di sini, kalian bisa nyontek gimana cara bikin fitur logout tersebut. Nah, gampangnya tinggal pakai yang auth tadi, terus function logoutnya.
sessionnya di invalidate, terus session di regenerate token dan di redirect ke mana yang kita mau. Kita bakal bikin redirectnya ke halaman login ya, karena kita bakal pindah ke halaman login kalau udah logout. Dah kayak begitu aja, tinggal bikin menunya aja yang mana bisa diklik sama si user. Contohnya gini, di sini bakal bikin menu logout, diklik atau di sini terserah. Aku bakal cepet, kalau misalnya mau ke sini kan harus ada styling CSS-nya, aku nggak mau lama-lama, aku bikin di sini aja. Kalau kalian mau lebih bagus lagi, bikin di sini ya. Atau aku bikin di sini ya. Coba deh lihat aja sendiri. Kita coba dulu. Untuk memunculkan ini, aku ada di file bukan dashboard tapi main layout. Nah, kita lihat deh sebentar. Navbar, bla bla bla, container fluid di sini. Kita lihat teacher ada di sini. Terus di sini ada div. Masih div juga, ul, bla bla bla. Kalau aku tambahin di sini ul, terus logout, apa yang terjadi? Refresh. Nah, di sini logoutnya. Kita tinggal kasih aja class nav item. Nih, save. Apa yang terjadi? Refresh. Sebentar. Class nav item, terus ahref, bla bla bla, logout ini ganti. Ini ekstrakurikuler ganti jadi logout. Nah, kita bikin juga ini menuju URL-nya logout. Oke, save, refresh, kita lihat. Kenapa logoutnya nggak muncul? Apakah ini kita belum bikin? Kelas navbar, nav. Nah, kayak gini aja. UL, kelas, navbar, nav, save, refresh. Nah, udah jadi. Jadi, kita udah sukses bikin tombol logout di sini. Nah, sekarang kita tinggal klik aja nih. Ketika logout, bakal menuju roots mana. Kita udah bikin logout di sini. Kalau aku klik, cobain. Nah, pergi ke menu logout, tapi kita belum bikin roots logout sehingga hasilnya adalah 404. Nah, kita bikin dulu di rootsnya di bawah login lah ya. Copy paste aja biar cepat. Logout. Terus out controller ngejalanin method logout. Save dan refresh. Oke. Salah, ini nggak bisa post karena logout ini nggak post tapi get. Save, refresh. Kenapa nggak post? Karena kita nggak input apa-apa, jadi get. Terus controller logout does not exist, kita belum bikin. Ini aku close-closein aja deh yang udah. Out controller di sini. Aku close-closein aja yang udah selesai. Nah, out controller kita bakal bikin function baru yang namanya logout. Di sini perlu nggak ya parameter request? Kita lihat perlu untuk ini session invalidate, berarti kita pakai di sini dalam kurung ada request $request. Save. Sebelum save kita dedam dulu buat ngebuktiin aja sih ini adalah logout. Udah save dan refresh. Udah nggak error. Nah, di sini seharusnya kita bakal bikin metodenya, tapi lagi-lagi kita harus cek middleware. Kita nggak mau orang yang belum login kok bisa logout, nggak masuk akal. Dia belum login tapi bisa logout. Jadi kita bakal bikin middleware. Sama, middleware yang kita pakai adalah out, karena kita mau pengecekan apakah si user ini udah login apa belum. Kalau udah login maka dia bisa logout. Tapi kalau belum login nggak boleh dong logout, nggak benar gitu. Nggak benar kenapa bisa nggak benar kenapa belum login udah bisa logout. Aduh, agak susah ngomongnya ya. Jadi kita coba refresh. Nah, ini nggak error karena apa? Karena kita kan statusnya lagi login, maka bisa mengakses logout. Kalau nggak, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pindah ke halaman login sama kayak yang lain. Oke, sekarang kita coba aja bikin logout. Untuk logout kita nyontek aja dan copy paste. Kita out logout, copy di sini. Nah, di sini kita udah ngejalanin manggil method logout. Setelah itu kita bakal
invalidate sessionnya, dan regenerate lagi tokennya. Udah selesai. Setelah kita otak-atik 3 ini, udah out logout, udah invalidate si sessionnya, udah regenerate lagi sessionnya. Sekarang kita redirectnya mau kemana? Kita mau redirectnya ke halaman login. Udah kayak gini aja, save. Dan ini seharusnya udah logout, tapi aku bakal back. Nah, refresh. Di sini aku bakal klik logout, maka pindah ke halaman login. Dah. Ini sekarang kita statusnya udah logout. Sekarang kalau aku pindah ke halaman teacher, mengakses halaman teacher, tuh nggak boleh, balik lagi ke halaman login. Aku paksa lagi ke halaman students, enter, dia di redirect ke halaman login. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita coba yang tadi. Kalau aku akses logout, bisa nggak sih? Kan nggak boleh ya, enter, tuh, ke halaman login. Oke, kayak begitu aja teman-teman cara bikin fitur logout. Kita cuman butuh 4 baris aja. Ya, segitu aja video kali ini teman-teman. Tadi masih ada yang belum aku jelasin ya. Yang apa sih tadi? Yang redirectnya nggak jelas. Harusnya redirect ke halaman index, tapi dia redirectnya ke halaman ekstrakurikuler. Nah, silakan kalian cari tahu sendiri itu kenapa. Karena kalau aku bahas itu bakal nambah lagi durasi video kali ini. Soalnya video kali ini durasinya udah panjang, jadi aku nggak mau tambah-tambah lagi. Oke, kayak begitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah berhasil bikin fitur login, fitur logout, terus sedikit nyinggung middleware. Tapi kayak yang aku bilang tadi, middleware nggak dibahas. Kita cuman sedikit nyinggung aja middleware karena kita menggunakan fitur middleware untuk ngecek apakah udah login, apakah udah logout, ataukah udah login belum logout, kayak begitu. Mungkin next video kita bahas tentang middleware. Untuk sekarang kita fokus ke login dan logout dan udah selesai. Kita juga udah berhasil nampilin data orang yang lagi login. Data user yang lagi login udah berhasil kita tampilin. Kita juga udah berhasil nampilin data yang lagi login dengan relationship-nya yaitu row. Oke, kayak begitu aja video kali ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini, silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.